Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang perlu kita lakukan agar ibadah yang kita jalankan ini bisa semakin maksimal? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dalam melaksanakan ibadah ada dua unsur ya. Unsur lahir dan unsur batin. Allah Subhanahu wa taala akan menghisap amal kita lahir batin. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat wajah kalian, enggak melihat muka kalian, juga tidak melihat harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, namun Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar lahir batin dalam masalah ibadah. Benar lahiriah berarti ibadah sesuai dengan panduan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk memberikan kepada manusia panduan bagaimana cara beribadah. Makanya untuk ibadah kita nggak boleh berinovasi, tidak boleh berkreasi. Kenapa? Karena kalau ibadah orang boleh berkreasi, orang boleh berinovasi, ngapain ada nabi? Fungsi nabi jadi nggak jalan. Sehingga manusia nggak butuh nabi kalau mereka diizinkan untuk berkreasi dalam masalah ibadah. Sehingga miliki prinsip bahwa ibadah ikuti panduan yang ada, jangan berkreasi. Itu prinsip yang sangat sederhana. Ya, kita bisa memahami itu. Lain kalau ilmu dunia. Kadang ilmu dunia saja saya yakin tidak semua orang berani untuk berkreasi. Saya yakin ya kepada bagi para dokter yang masih residen ya. Dia ngambil spesialis misalnya, ketemu sebuah kasus. Dikasihlah bimbingan oleh dosennya. Kamu harus melakukan seperti ini, protapnya kayak gini. Banyak di antara mereka yang nggak berani berkreasi. Ketemu pasien yang kasusnya baru, saya yakin pasti dia konsultasi. Itu urusan dunia. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak berani berkreasi? Kamu kenapa nggak berani ngambil tindakan sendiri? Wah, bahaya mas. Ini nyawa. Masya Allah, pertimbangannya bagus. Baik. Kalau begitu dalam masalah ibadah, bahaya juga. Ini neraka. Salah, bukan malah dapat pahala, tapi justru mendapatkan dosa. Cuman, kadang para da'i yang menyampaikan seperti ini, dianggap dai yang ya terlalu ekstrim atau terlalu radikal. Padahal sebenarnya dai ini mengajak pada konsep yang sederhana seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, Kiai Haji Jamil Jambe dan beberapa yang lainnya. Mengajak kepada konsep yang sederhana. Profesor Hamka juga sama. Mari kita kembalikan Islam itu kepada Islam yang puritan. Ikuti panduan yang ada. Dalam urusan agama, kita tidak boleh berkreasi karena ini masalah surga dan neraka. Kesalahan di sini bisa berbahaya. Baik. Sama halnya kita juga dituntut untuk benar dari sisi batin. Benar dari sisi batin bagaimana? Ya. Masalah mengatur batin ketika beribadah. Dan itu banyak unsur. Bisa unsur niat, salah satunya. Kemudian ada unsur khauf dan roja, menghadirkan rasa takut dan rasa harap dalam ibadah. Termasuk juga diantaranya adalah unsur tawakal ketika beribadah. Unsur tawakal ketika beribadah. Dan ini harus selaras antara bagian yang lahir dan yang batin. Kadang ada orang yang diingatkan seperti ini. Bapak, ibadah seperti ini keliru. Yang benar kayak gini. Loh, kamu kok nyalahin saya? Yang penting kan niat saya benar. Yang penting niat saya baik. Nah, hadis tadi memberikan jawaban bagi kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Saya tuliskan bagian potongan terakhir ya. Walakin yanzuru ila qulubikum
walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah akan memperhatikan hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga ibadah yang salah tidak boleh dibela dengan niat yang benar. Itu satu unsur, Anda benar di bagian hati, tapi bisa jadi salah di bagian amal. Padahal dua ini harus sinkron. Hati benar, amal juga benar. Maka orang yang ibadahnya keliru, dia nggak boleh kemudian membela diri. Yang penting kan niat saya baik. Saya tidak berurusan dengan niat Bapak. Karena niat urusan pribadi Bapak. Tapi praktek Bapak ini keliru. Dan kalau keliru, mari kita kembalikan kepada yang benar. Amal yang keliru tidak bisa dibenarkan dengan niat yang baik. Kalau kaidahnya itu berlaku, bahaya itu. Bahaya sekali. Dan kita sepakat dengan kaidah itu. Korupsi tapi dengan tujuan untuk bangun masjid, itu niatnya Masya Allah mulia. Tapi dengan cara yang jahat, dia ngambil harta negara. Maling untuk menderma kepada fakir miskin, dilihat dari niatnya mulia. Tapi caranya salah kaprah. Sehingga amal yang salah tidak bisa dibenarkan dengan niat yang baik. Dan kita sepakat akan itu.